lagi lagi Iya ini sama. ya jadi gini Pak, sebelumnya saya juga ingin ASN lah ya, NGO Akademia, yang mana kita apa waktu pelaksanaan apa yang terjadi gitu, yang dilakukan oleh beberapa tenaga pendidik yang membutuhkan apa prasyarat untuk kenaikan pangkat misal, kemudian juga kesusahan dalam hal apa menjadi karya tulis ilmiah yang bisa dipublikasi ke ISSN seperti itu. Maka dari itu kami dari akademia gitu kan ingin menjadikan kepanjangan tangan sekalian yang mempunyai maksud tujuan untuk lebih uh, gali pengetahuan lah ya Pak, untuk bisa menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar seperti apa dan dikasihkan. Terlebih kita pun ini mempunyai cara Pak, tindak lanjut daripada pelatihan karya tulis kan dari prasyarat yang kita dan kita bekerja kalau dikasihkan beri SSN seperti itu. Nah, maksud tujuannya itu ya kita ingin di kepanjangan tangan lah untuk kemaslahatan kita bersama. Seperti itu, Pak. Dan juga ini tuh kita berkala sebenarnya. Biasanya kurang lebih kalau kemarin juga. Jadi kurun waktu 2021 ini awal dari 2021 kita udah melaksanakan dua kegiatan, dua agenda kegiatan seperti ini pula. Nah targetnya kita minimal 1 tahun itu ada 4 kali Pak, 4 kali publikasi gitu, publikasi karya tulis ilmiah seperti itu. Harapkan partisipasi gitu kan, terlebih dari Bapak Ibu sekalian yang mengikuti dan banyak pasti kan banyak dari guru-guru, dari pengawas, dari penyuluh pendidikan gitu kan yang bergerak di bidang pendidikan khususnya bagaimana caranya gitu melakukan ataupun menulis dan sama Bu di sini udah banyak juga yang masuk jadi mungkin kita bisa langsung kepada pokok pembahasan dari apa yang di sini tuh kita agenda bukan itu kita berkala dalam artian hari ini ada beberapa penyampaian materi yang disampaikan oleh pemateri sendiri Mas Ahmad Syafi'i gitu kan. Nah kemudian mungkin di hari-hari selanjutnya kan itu kan ada beberapa bimbingan kepenulisan bisa ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan gitu kan dari ibu bapak sekalian itu bisa ditanyakan di grup yang sudah dibuat oleh admin mengenai teknis mungkin ataupun ya segala hal segala macam yang berbau mengenai karya ilmiah sampai kepada goals kita itu
PTK yang di peserta, dan juga kita bimbing untuk itu menjadi jurnal sampai bisa dipublikasikan. Dan di SSN, jadi akhir nanti pun akan ada langsung dari kita, bukan dari akademia, yang berkolaborasi dengan beberapa lembaga seperti Lembaga Kajian Riset Simposium, kemudian juga ada jurnal antara jurnal pendidikan, kemudian Rumah Indonesia, satu NGO ya, LSM, seperti itu. Oke, tanpa mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan dulu kepada pemateri kita pada sore ini, Bapak Ahmad. Beliau selaku mahasiswa S2, alhamdulillah double degree di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil jurusan manajemen pendidikan Islam, kemudian juga di UNY mengambil PPE, yakni penelitian pendidikan, seperti itu. Dan beliau juga selaku staf khusus di jurnal pendidikan Islam JPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alhamdulillah, beliau juga menjadi salah satu, kalau di UNY itu namanya lurah ya, lurah LP, yang mahasiswa ya, dan beasiswa LPDP dari pemerintah, dan bergerak di bidang kurikulum. Sering akses jurnal itu di Google Scholarship gitu kan. Kemudian juga semisal Dodge, Morarep, apalagi Crossref, Garuda Ristek Dikti gitu kan, Scopus dan sebagainya. Terus misal di scholarship pasti kalau mencari Bapak Ahmad Syafi'i gitu kan, pasti banyak artikel juga yang sudah dipublikasikan, seperti itu. Nah, Syafi'i, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, Mas. Halo. Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Pak Ahmad belum dinyalakan ini. Oh, maaf. Nggak kedengeran ya, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan belajar bersama menulis jurnal kali ini, yang kali ini kita akan belajar bersama bagaimana kemudian riset atau penelitian atau tulisan yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu peserta sekalian kita ubah menjadi artikel jurnal. Kita ubah menjadi artikel jurnal. Oke, mungkin saya sudah tidak usah berkenalan lah ya. Dulunya mungkin bisa saya perkenalkan lah sedikit, nama saya Ahmad Syafi'i seperti yang tadi disebutkan oleh moderator. Saya diberi amanah oleh teman-teman dari Rumah Indonesia, dari akademia untuk sharing pengalaman, sharing tips-tips wawasan untuk bagaimana kita dapat menulis artikel jurnal yang mungkin itu menjadi salah satu kebutuhan bagi Bapak Ibu guru, khususnya tentu dalam kerangka untuk pengembangan diri ya, dan itu dari sisi kebutuhannya, dan tentu juga untuk
bagian hal-hal yang bersifat administratif lainnya. Oke. Mungkin sebelumnya perkenankan saya untuk sedikit meng-share layar ya, meng-share presentasi saya. Pertama ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu jurnal. Sebenarnya kita mendiskusikan tentang kenapa sih kita harus meneliti gitu ya. Kenapa kita harus meneliti? Karena di dalam dunia akademik ada istilah yang disebut dengan komunikasi ilmiah. Jadi komunikasi ilmiah itu merupakan sebuah sistem penelitian dan tulisan ilmiah yang dibuat dan dievaluasi untuk mencapai kualitas tertentu dan disebarluaskan di komunitas ilmiah untuk digunakan di masa depan. Guru merupakan salah satu bagian penting ya dari komunitas ilmiah itu sendiri, sehingga riset-riset yang dilakukan, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh seorang guru itu tentu harus bisa disebarluaskan ke yang lain agar dapat menjadi pembelajaran bagi yang lain. Dan saluran-saluran komunikasi ilmiah itu berupa publikasi ilmiah. Nah, bentuk dari publikasi ilmiah tentu ialah jurnal. Jurnal yang peer review. Peer review itu artinya jurnal yang direview atau ditelaah oleh orang lain, yang dalam hal ini tentu oleh ahli atau orang yang membidangi bidang tersebut, atau melalui saluran informal. Nah, kita tidak membahas yang saluran informal. Nah, untuk itu maka pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan terkait bagaimana strategi yang bisa digunakan atau bisa dipahami untuk menulis di jurnal. Terkhusus nanti ini saya spesifikkan di jurnal yang bereputasi. Oke. Kita mulai dulu dari persiapan sebelum menulis jurnal. Persiapan sebelum menulis jurnal. Poin penting pertama yang harus dimiliki untuk sebelum menulis jurnal ialah kita sudah memiliki laporan hasil penelitian yang baik dan kredibel. Kenapa? Karena ini tentu akan memudahkan kita dalam menerbitkan penelitian yang sudah pernah kita lakukan. Sebenarnya juga poin ini tentu tidak menjadi sesuatu yang wajib, artinya ketika Bapak Ibu mau langsung melakukan menulis jurnal juga tidak ada masalah, sebenarnya seperti itu juga. Cuma karena ini bagian dari strategi kita agar lebih memudahkan, kita mulai dari laporan hasil penelitian yang baik dan kredibel. Tentu dalam hal ini yakni penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu lakukan. Oke. Kemudian selanjutnya beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mensubmit di jurnal, yakni Bapak Ibu harus mencermati focus and scope atau aim and scope jurnal yang kita sasar. Apa itu focus and scope atau aim and scope? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Dalam dunia perjurnalan atau dalam jurnal, setiap jurnal itu memiliki skop kajian atau fokus kajian tertentu yang spesifik. Artinya
Bapak Ibu tidak bisa sembarangan, sebenarnya Bapak Ibu tidak bisa sembarangan mensubmit jurnal ke jurnal tertentu, ke jurnal sembarangan. Artinya Bapak Ibu harus memahami fokus and scope-nya atau aim and scope atau tujuannya atau wilayah bidang kajian jurnal itu. Nah, kita harus pahami dulu bagaimana fokus dan scope dari jurnal yang akan dituju itu. Nah, setelah kita memahami bidang kajian dari jurnal tersebut, maka langkah selanjutnya ialah mencermati dan mengikuti author guideline dari jurnal yang akan kita tuju. Apa itu author guidelines? Author guideline ialah acuan-acuan atau aturan-aturan yang disediakan oleh jurnal untuk bagaimana para penulis-menulis di jurnal tersebut. Nah, kenapa ini juga harus diperhatikan? Karena di dalam jurnal itu juga ada namanya istilahnya gaya selingkung. Dalam gaya selingkung itu gaya bagaimana penulisan jurnal di jurnal tersebut, dan antara satu jurnal dan jurnal yang lain itu terkadang memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda, baik dari sisi tampilan, posisi, tempat, judul dan lain sebagainya, dari template-nya, bagaimana alur artikelnya, atau kemudian bagaimana jenis kutipan yang digunakan. Jenis kutipan itu tentu ada 3 ya, kita semua juga sudah tahu, ada body note, ada footnote, ada endnote. Meskipun nanti masing-masing body note, footnote dan endnote, body note, footnote dan endnote, meskipun masing-masing dari body note, footnote dan endnote itu berbeda-beda ya jenisnya. Ada yang Chicago, ada yang IEEE, ada yang APA, ada yang AESA, macam-macam. Nanti mungkin di akhir saya bisa memperlihatkan. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, terkadang juga di dalam jurnal kita sudah disediakan template. Nah, dan ini harus menjadi acuan ya, bahwa mengikuti author guideline yang disediakan oleh jurnal itu merupakan sesuatu yang mutlak wajib dilakukan oleh seorang penulis. Kenapa? Karena terkadang mungkin artikel kita bagus, artikel kita berasal dari riset yang dengan metodologi yang benar dan menghasilkan sesuatu yang unik, sesuatu yang baru. Namun bagi para pengelola jurnal, ini juga pengalaman saya mengelola jurnal, ketika seorang penulis itu tidak menulis artikelnya sesuai dengan template, sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh jurnal, maka terkadang bahkan tanpa dibaca secara mendalam pun artikel itu sudah langsung ditolak. Ada beberapa pengelola yang mungkin sekejam itu. Kenapa? Karena bagi para pengelola yang seperti itu ya mungkin itu pun mungkin juga kasuistik ya. Karena bagi mereka berpikiran bahwa aturan kita saja tidak dibaca, apalagi nanti kualitas artikelnya gitu. Nah, maka dari itu mengikuti author guideline, memahami template yang sudah disediakan oleh pengelola jurnal itu menjadi sangat penting. Nah, maka sebaiknya artikel kita dimasukkan ke jurnal template yang sudah disediakan. Nah, kemudian selain itu juga kita harus memperhatikan apakah di jurnal tersebut penulis berasal dari satu kawasan wajar atau tidak. Perhatikan pula model penerbitannya, apakah setiap bulan, apakah 4 kali dalam 1 tahun, atau hanya 2 kali setahun. Nah,
berbeda-beda ya, masing-masing jurnal memiliki jenis model penerbitan yang berbeda-beda. Jika kemudian jurnal itu berbayar, pastikan berapa nominalnya, kemudian ditransfer atau menggunakan metode seperti apa. Nah, istilah untuk berbayar ini biasanya kalau di dalam jurnal-jurnal yang bereputasi namanya Article Processing Charge, APC biasanya, disingkatnya APC, Article Processing Charge. Nah, terakhir persiapkan mental, percaya diri dan siap untuk ditolak. Tidak lupa doa yang utama. Tentu dalam pelajaran ini kami sudah seperti yang ada di template ya, nanti artikel Bapak Ibu pasti akan diterbitkan, namun harus melalui mekanisme penulisan yang baik dan benar untuk penyesuaian dengan template jurnal gitu. Oke. Nah, kita mulai dari bagaimana membuat judul. Oke, struktur di dalam jurnal itu tentu Bapak Ibu juga sudah familiar lah ya. Dimulai dari judul, kemudian nanti di bawah judul biasanya keterangan penulis, nama penulis, kemudian institusi dari penulis. Ada yang hanya menggunakan institusi, beberapa jurnal ada yang menggunakan institusi yang biasa, ada yang menggunakan sampai lengkap alamat-alamatnya. Kemudian di bawahnya biasanya email yang bisa mengkorespondensi. Jadi artinya ketika ada orang yang ingin bertanya lebih lanjut tentang artikel tersebut, tentang jurnal tersebut, ada email yang bisa dihubungi. Nah, kita mulai dari judul. Judul harus dibuat ringkas, akurat, dan informatif. Jadi beda ya Bapak Ibu antara judul jurnal dan judul laporan penelitian, itu dua hal yang berbeda. Misalnya ini, investigating the determinant of academic entrepreneur intention evidence from Indonesia. Kemudian judul itu dapat berupa pernyataan maupun pertanyaan yang menarik perhatian pembaca. Jadi logikanya judul itu judul itu tidak boleh kehilangan dari poin-poin yang ada di dalam jurnal. Karena judul itu kan seperti etalase kalau kita lagi jualan gitu ya. Berarti artinya kualitas isi dari artikel itu harus dimunculkan di dalam judul. Nah, kemudian dalam judul itu juga tidak bertele-tele. Disarankan untuk mengurangi pengulangan kata di dalam judul. Misalnya kata dalam, pengaruh bla 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 terhadap bla 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 dalam bla bla bla. Misalnya itu jangan diulang-ulangi katanya, misalnya pengaruh pengaruh X terhadap Y di Z di X tempat mana, kayak gitu. Nah, kita kurangi pengulangan kata seperti itu, karena itu menjadi sesuatu yang tidak menarik. Nah, ada beberapa tren penulisan jurnal ilmiah, khususnya di jurnal ilmiah internasional mungkin ya, yang bisa kita tiru, yakni menggunakan titik 2. Di dalam jurnal ini, seperti judul-judul pada umumnya, ada mungkin kita juga sudah tahu, ada yang namanya induk judul, kemudian ada yang namanya anak judul. Induk judul itu tema besar yang kita tulis, kemudian anak judul itu spesifik hal yang akan kita bahas. Biasanya seperti itu. Atau bisa juga dibalik ya. Misalnya ini, investigating the determinant of academic entrepreneur intention evidence from Indonesia. Investigating bla 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 sampai intention ini kan langkah-langkahnya atau hal-hal yang spesifik yang
lakukan di dalam artikel tersebut. Nah, kemudian diberi tanda titik 2, evidence from Indonesia. Menjelaskan bahwa investigasi yang sedang dilakukan tentang pengaruh dari academic entrepreneur ini pengalaman-pengalaman dari Indonesia, evidence dari Indonesia. Nah, ini juga merupakan salah satu tips atau triks membuat judul yang menarik. Nah, itu kan tadi judul menggunakan pernyataan. Nah, sekarang coba kita melihat judul yang dari pertanyaan. Does entrepreneurship education promote student entrepreneur intention? Does entrepreneurship education promote students entrepreneur intention? Apakah pendidikan entrepreneur mempromosikan intensi dari entrepreneurnya student? Nah, pertanyaan itu juga bisa diperbolehkan berupa pertanyaan maupun pernyataan. Nah, judul sebaiknya memang ditulis antara 8 sampai 14 kata. 8 sampai 14 kata. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Selanjutnya ialah membuat abstrak. Nah, ini dia yang unik dari artikel. Abstrak. Abstrak merupakan bagian yang urgent yang bertujuan menarik minat untuk membaca dan mensitasi tulisan. Kemas secara ringkas dan semenarik mungkin. Jadi ibaratnya abstrak kayak etalase tadi ya, abstrak judul dan abstrak itu etalase awal. Karena biasanya orang ketika mendownload artikel, dia akan fokus membaca di judul dan abstraknya. Jika judul dan abstraknya itu tidak menarik, tentu artikelnya sudah akan di skip gitu lah, tidak akan dilanjutkan membaca. Tapi jika abstrak dan judulnya itu menarik, maka artikel itu akan bisa dilanjutkan gitu. Orang akan tertarik untuk membaca kembali. Abstrak sebaiknya ditulis sekitar 100 sampai 200 kata. Ada beberapa pengelola jurnal ya meskipun angka-angka ini tentatif ya, artinya setiap jurnal terkadang memiliki angka-angka sendiri ya. Ada yang mematok di angka 150 sampai 250, ada yang mematok di angka 200 sampai 300. Ya, tapi angka rata-rata sekitar 100, 200 sampai 300-an. Paling banyak 300 atau 250 itu udah cukup banyak. Itu abstrak. Nah, abstrak isinya apa sih sebenarnya? Abstrak isinya itu merah-merah yang ada di contoh. Tujuan, purpose, kemudian metode penelitian yang dilakukan, kemudian finding, kemudian rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Nah, rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Nah, kenapa harus ada metode? Karena pada dasarnya jurnal itu harus berangkat dari penelitian. Itu yang harus dicatat ya, catat besar gitu ya. Jadi garis besar ya, garis bawahi besar bahwa artikel jurnal itu seharusnya atau seharusnya malah itu berangkat dari penelitian, berangkat dari riset. Kenapa? Karena asumsinya jurnal itu akan memberikan informasi baru kepada para pembaca, dan informasi baru itu bisa dilakukan ya melalui penelitian gitu. Nah, dalam konteks guru mungkin misalnya bisa melalui penelitian tindakan kelas yang mungkin juga sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Oke. Pertama, tujuan dari penelitian dari artikel yang sedang ditulis itu apa? Biasanya diawali dengan artikel ini bertujuan untuk apa bla 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 bla, menghitung tingkat kecerdasan siswa. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar
siswa, misalnya seperti itu. Nah, tujuan dari artikel itu apa? Nah, setelah tujuan dijelaskan, kemudian bagian selanjutnya ialah metode. Metode ini menjelaskan metode penelitian yang sedang dilakukan, yang digunakan di dalam artikel tersebut. Nah, misalnya di dalam penelitian itu dijelaskan apa saja variabelnya. Kemudian misalnya itu penelitian yang eksperimental kan berarti dijelaskan variabel kontrol dan variabel eksperimennya. Kemudian pendekatan penelitian itu termasuk misalnya kalau itu penelitian kualitatif berarti dijelaskan bagaimana proses pengumpulan datanya, syukur-syukur sampai bagaimana proses analisis datanya. Kemudian kalau penelitian kuantitatif dijelaskan berapa populasi yang digunakan, sampling yang digunakan, kemudian standar kesalahan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu, misalnya seperti itu. Itu metode. Nah, selanjutnya ialah temuan dari artikel. Nah, sebenarnya ini juga berangkat dari, namanya penelitian itu kan berangkat dari rumusan masalah ya nanti ya. Dari masalah dibentuk menjadi rumusan masalah. Nah, kemudian dijawab menjadi temuan. Nah, dalam finding ini penjelasan yang ada di dalam abstrak itu jangan terlalu bertele-tele. Jangan seperti diskusi, itu ada tempatnya nanti di belakang, itu boleh agak sedikit didiskusikan ya. Tapi kalau dalam abstrak itu temuan itu tegas. Apa hasil temuan dari penelitian yang kita lakukan? Dan ini juga jelas poinnya. Misalnya rumusan masalah kita ada 2 misalnya, maka temuan kita ada 2. Nanti yang kita jelaskan dalam finding. Oke, itu finding. Kemudian terakhir rekomendasi ringkas untuk penelitian selanjutnya. Rekomendasi apa yang akan kita berikan kepada peneliti-peneliti selanjutnya, kepada penulis-penulis selanjutnya. Misalnya kita jelaskan nanti di dalamnya keterbatasan dari penelitian yang kita lakukan. Keterbatasannya apa? Penelitian ini tentu setiap penelitian kan tentu memiliki kelemahan ya, karena kan tidak ada yang sempurna di dunia ini, pasti ada kelemahan-kelemahannya. Nah, itu bisa dijelaskan nanti untuk direkomendasikan gitu ya, penelitian lanjutan. Oke, kita mulai dari introduction. Jadi di dalam struktur jurnal secara umum sedunia gitu ya, struktur jurnal internasional secara umum itu ada 2 jenis struktur, yakni IMROD sama IMRAD. Introduction, methodology, result, and discussion. Itu kalau IMRAD. Kalau IMROD berarti or discussion. Nah, tapi sebenarnya sama saja. Oke, kita mulai dari introduction atau pendahuluan. Apa sih sebenarnya isi dari pendahuluan itu? Yang pertama ialah merumuskan pentingnya topik secara global yang ada di masyarakat. Topik-topik yang global, meskipun juga jangan terlalu jauh ya, meskipun ini global, tapi global yang problemnya sudah spesifik ke kajian yang akan kita bahas. Misalnya kita mulai dari kalimat kewirausahaan memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi. Nah, misalnya pendidikan kewirausahaan menjadi sebuah instrumen kunci pada kesuksesan pendidikan Indonesia secara umum, atau pada kesuksesan
pengembangan ekonomi nasional. Nah, misalnya kewirausahaan dapat menjadi peran penting dalam sektor permasalahan ekonomi mikro misalnya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita memberikan topik secara global, topik secara global yang ada di masyarakat. Kemudian merumuskan pentingnya topik penelitian untuk disiplin ilmu. Intensi berwirausaha telah dilakukan banyak peneliti dengan menggunakan bla 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 bla. Ketimpangan pendapatan merupakan topik utama di bidang ilmu sosial dan ekonomi misalnya. Nah, ini sudah mulai spesifik ke topik penelitian dari topik global gitu ya. Pendidikan kewirausahaan merupakan variabel kunci dalam memahami kesadaran berwirausaha. Kemudian misalnya pengangguran merupakan isu yang menarik diperhatikan secara kritis oleh penulis misalnya. Nah, jadi dimulai dari pentingnya topik, kemudian merumuskan pentingnya topik untuk disiplin ilmu tertentu. Nah, kemudian merumuskan pentingnya topik tersebut sebagai sebuah masalah yang harus dipecahkan. Nah, ini dia, bahwa penelitian itu berangkat dari masalah. Masalah itu apa sih? Masalah adalah gap antara hal yang seharusnya dengan hal yang senyatanya. Jadi sebenarnya ketika kita mau melakukan penelitian itu terkadang orang-orang kebingungan judulnya apa ya. Sebenarnya tidak berangkat dari judul ya. Penelitian itu tidak berangkat dari judul. Bahkan kalau menurut pengalaman orang-orang itu, judul bahkan muncul di akhir, paling akhir itu judul. Maka yang dimulai paling awal itu masalah. Apa itu masalah? Gap antara hal-hal yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang terjadi. Itu masalah. Jadi sebenarnya ada banyak sekali permasalahan di sekitar kita. Sampai kiamat juga permasalahan tidak akan pernah habis gitu ya. Jadi sampai kiamat juga kita tidak akan pernah habis tema-tema penelitian. Sebenarnya seperti itu logika dasarnya. Cuma memang problemnya terkadang kita kesusahan dalam dalam menentukan masalah yang akan kita gunakan untuk penelitian kita. Memang itu butuh ketajaman, butuh waktu ya. Tapi tidak masalah. Tapi yang jelas bahwa penelitian berangkat dari masalah, dan masalah itu ada di sekitar kita. Seharusnya apa, tapi senyatanya seperti apa. Seharusnya pembelajaran daring itu bisa dilakukan dengan baik, tapi nyatanya misalnya tidak bisa dilakukan dengan baik. Berarti kan ada gap ini, ada kesenjangan antara seharusnya dengan senyatanya. Nah, untuk itu maka kita bisa nanti merumuskan gap itu menjadi sebuah masalah yang harus dipecahkan. Nah, kemudian penelitian itu tidak hanya berangkat dari masalah itu saja. Pertanyaannya, apakah masalah yang sudah kita gelisahkan tadi itu sudah dijawab oleh orang atau belum? Gitu. Sudah ditulis oleh orang atau belum? Maka di situ ada namanya literatur review atau merumuskan penelitian sebelumnya yang relevan. Merumuskan penelitian sebelumnya yang relevan. Misalnya menggunakan kata penelitian sebelumnya menjelaskan, penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa bla bla bla. Studi tentang motivasi belajar sudah dilakukan oleh Dias tahun 2017 yang menyatakan bahwa bla 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 bla. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Iqbal
tahun 2020 yang menyatakan bahwa bla bla bla. Nah, itu menjadi rumusan dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Dan idealnya penelitian-penelitian terdahulu itu nyambung antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Artinya bahwa penelitian yang kita kumpulkan, yang kita jadikan penelitian sebelumnya atau istilahnya literatur review, itu merupakan sebuah jaringan pembahasan yang harus kita harus kita jahit gitu ya. Ini hubungannya ada di mana ini dengan artikel ini, dengan penelitian ini gitu. Artinya nanti itu akan terbentuk paragraf-paragraf yang menarik, paragraf-paragraf yang nyambung antara satu temuan penelitian terdahulu dengan temuan penelitian terdahulu lainnya gitu. Itu merumuskan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada. Nah, tentu juga dijelaskan hasil dari penelitian terdahulu ya. Bagaimana misalnya penelitian motivasi belajar misalnya mempengaruhi prestasi belajar, itu sudah hal yang umum lah ya. Nanti misalnya tingkat religiusitas siswa berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan intelektual, misalnya ada riset yang menyatakan seperti itu. Oke, dan lain sebagainya. Tentang kesadaran misalnya, apalah nanti akan banyak sekali kajian-kajian yang bisa diteliti. Oke, kemudian kita juga seperti mereview gitu ya, mereview penelitian-penelitian terdahulu. Setelah kita deskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya, nah kita kemudian mengidentifikasi kelemahan dari penelitian terdahulu. Agak sedikit nyinyir ya sebenarnya kalau dalam bahasa ini ya. Tapi ya bukan nyinyir juga sih. Kita sedikit mencoba mengkritisi ya. Mengkritisi penelitian-penelitian dahulu itu kurangnya apa, atau bagian mana yang belum dibahas oleh penelitian terdahulu. Nah, ini kita kemudian mengidentifikasi kelemahan penelitian terdahulu. Selanjutnya ialah mengidentifikasi kesenjangan, gap. Nah, untuk itu maka penelitian terdahulu belum membahas ini. Nah, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla. Nah, itu merumuskan tujuan dan fokus dari penelitian. Nah, ini juga harus dijelaskan di mana kebaruan dari penelitian ini atau istilahnya novelty. Oke. Kemudian metode penelitian ini saya ya skip saja ya, tidak terlalu spesifik karena metode penelitian nanti pembahasannya bisa sangat melebar. Tapi yang jelas di dalam penelitian itu ada bagian metode. Jelaskan metode yang digunakan. Akan lebih baik jika ada alasan kenapa metode itu digunakan. Kenapa gitu. Nah, dan kemudian misalnya kalau itu penelitian kuantitatif, jelaskan karakteristik bagaimana cara memilih sampelnya, bagaimana karakteristik dari sampel. Nah, kemudian jelaskan bagaimana langkah-langkah pengambilan data misalnya. Oke. Nah, prosedur analisis datanya bagaimana. Misalnya kalau itu penelitian kuantitatif yang menggunakan uji apa misalnya. Kalau misalnya itu PTK ya berarti metode penelitian yang menggunakan PTK dan seterusnya gitu. Oke. Nah, setelah dari metode kemudian kita dapatkan hasil atau result. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Diawali dengan menjelaskan kembali tujuan atau prosedur penelitian. Kemudian meng-highlight atau mempertegas data-data yang signifikan. Misalnya ini penelitian kuantitatif, maka positif dan negatif apa yang ada dalam tabel. Jadi kita seperti mendeskripsikan tabel-tabel atau diagram-diagram yang sudah kita miliki datanya. Juga meng-highlight
hasil yang menarik atau mengejutkan dari penelitian yang sudah kita lakukan. Kemudian meringkas hasil penelitian secara jelas, artinya ini mendiskusikan penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan, data-data yang sudah kita miliki tadi. Ini agak sedikit expert ya sebenarnya. Misalnya membuat paragraf pembuka mengacu pada literatur sebelumnya. Ini bisa ditiru. Sebenarnya bisa juga langsung fokus ke diskusi yang dilakukan. Kemudian menguraikan kembali hasil atau salah satu dari beberapa hasil, kemudian menunjukkan hasil yang tidak terduga. Ini beberapa tips ya yang bisa dipilih ya, beberapa poin-poin yang bisa dipilih yang ada di dalam introduction, ada yang ada di dalam riset, yang ada di dalam hasil. Ini bisa dipilih dan tentu tidak semuanya harus digunakan ya. Ini saya menjelaskan dalam kerangka ideal. Oke, menunjukkan hasil yang tidak terduga, misalnya membandingkan hasil kita dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Itu juga hal penting dalam discussion, dalam diskusi-diskusi penelitian. Menjelaskan hasil yang bertentangan dengan penelitian sebelumnya, menjelaskan hasil yang mendukung penelitian sebelumnya, dan memberikan penjelasan ilmiah kenapa penelitian itu terjadi. Misalnya kita meneliti tentang proses pembelajaran daring yang kemudian hasil dari proses penelitian kita menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Nah, tentu kita harus memberikan penjelasan ya, alasan-alasan ilmiah yang bisa diberikan gitu. Misalnya ternyata karena masalah internet dan kemudian masalah jaringan misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian memberikan interpretasi yang hati-hati dari temuan. Oke. Nah, kemudian juga memperhatikan implikasi dari temuan yang didapatkan. Nah, implikasi itu seperti follow up dari temuan yang sudah kita dapatkan. This finding may help us to understand. Temuan ini membantu kita memahami bahwa kondisi pembelajaran jarak jauh di Indonesia masih harus banyak diperbaiki misalnya. Misalnya seperti itu. Temuan ini memberikan implikasi yang penting dalam peningkatan proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di sekolah A misalnya seperti itu. Nah, tentu setelah itu juga kita memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat meneliti apa? Beberapa pertanyaan lanjutan bla 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 dapat menjadi rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian membuat kesimpulan yakni dengan menjelaskan dimulai dari tujuan penelitian. The aims of the present research was to examine. Kesimpulan ini dimulai tentu berangkat dari tujuan penelitian ya. Kesimpulan ya harus seirama dengan penelitian, dengan tujuan penelitian yang sudah ditegaskan di awal gitu ya. Bagaimana kesimpulan hasil dari penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian menyarankan implikasi hasil penelitian ini dalam bidang pengetahuan, kerangka pengetahuan. Misalnya penelitian ini, temuan dari penelitian ini memberikan support ide untuk pengembangan bla 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 kayak gitu. Nah, kemudian menjelaskan pentingnya temuan atau kontribusi penelitian kita, baik dalam kerangka kontribusi
teoritik maupun dalam kontribusi praktik. Kontribusi teoritik itu apa? Kontribusi teoritik itu kontribusi hasil penelitian kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau kontribusi praktik berarti kontribusi penelitian kita terhadap praktik-praktik yang sedang dilakukan. Misalnya kalau dalam kerangka pendidikan, bagaimana kontribusi untuk pengembangan praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan. Misalnya bagaimana kita memberikan masukan-masukan untuk pembelajaran online misalnya. Atau ternyata hasil temuan kita menunjukkan bahwa pembelajaran online ini cukup signifikan dalam meningkatkan kemampuan siswa. Pembelajaran berbasis mobile, berbasis aplikasi HP, misalnya aplikasi Android itu mampu meningkatkan. Nah, ini bisa kemudian misalnya pentingnya temuan kita bisa diadaptasi meskipun nanti proses pembelajaran sudah kembali luring. Nah, metode ini bisa digunakan karena hasil penelitian kita menunjukkan bahwa metode ini misalnya meningkatkan kemampuan belajar siswa, meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, misalnya seperti itu, menjelaskan pentingnya temuan atau kontribusi penelitian yang dilakukan. Nah, di dalam kesimpulan juga jangan lupa menjelaskan keterbatasan penelitian. Penelitian ini tuh keterbatasannya ada di mana? Oh, ternyata penelitian ini memiliki keterbatasan bahwa misalnya penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu yang cukup pendek karena keterbatasan apa misalnya seperti itu. Dari sisi waktu, kemudian dari sisi jumlah responden karena keterbatasan kemampuan dalam menentukan dalam mengambil data misalnya juga nggak masalah. Jelaskan saja keterbatasan yang ada di dalam penelitian. Nah, mengakui batasan saat menyatakan temuan atau kontribusi. Nah, terkadang temuan-temuan tertentu itu kita tidak bisa mengeneralisir secara umum. Tentu ada limitasinya, ada keterbatasannya. Dari sisi metodologinya kita punya keterbatasan, dari sisi hasil penelitiannya kita punya keterbatasan. Kemudian membuat rekomendasi untuk peneliti yang akan datang, dan membuat rekomendasi secara praktis untuk kebijakan penelitian atau kebijakan tertentu yang bisa dilakukan oleh pengambil kebijakan. Misalnya rekomendasi untuk kepala sekolah misalnya kalau kita meneliti sekolah dan lain sebagainya. Oke, ini mungkin terakhir saya ingin menjelaskan terkait referensi ya. Referensi mengikuti author guideline, apakah memakai referensi model APA, ada Chicago, Harvard, IEE, ASA dan lain-lain. Jurnal biasanya akan spesifik memberikan penjelasan referensi apa yang digunakan. Mengikuti, lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa mengikuti author guidelines jurnal adalah harga mati bagi para penulis. Adalah harga mati bagi para penulis mengikuti author guidelines. Gunakan reference managers agar tidak ada referensi yang tertinggal, juga termasuk untuk mencegah plagiarisme. Karena kan salah satu strategi kita mencegah plagiarisme kan dengan memberikan kutipan ya, kita mengambil itu dari mana. Dan untuk mempermudahnya itu menggunakan reference manager. Reference manager itu apa? Reference manager itu software yang bisa digunakan memudahkan untuk membuat kutipan. Nanti akan mungkin bisa saya praktikkan ya. Membuat kutipan sekaligus menjadi menjadi perpustakaan pribadi mungkin ya bagi orang yang menggunakan manajemen reference gitu. Oke. Nah, referensi yang digunakan hendaknya yang terbaru. Minimal itu 5 tahun terakhir. Syukur-syukur bisa 4-3 tahun terakhir. Artinya data yang digunakan, hasil penelitian yang digunakan itu masih
merepresentasikan kondisi yang lebih terkini. Misalnya kita mengutip penelitian yang dilakukan 10 tahun terakhir, 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Konteks masyarakatnya sudah sangat berbeda, konteks kondisinya sudah sangat berbeda, apalagi penelitian kita penelitian di bidang ilmu aplikasi, applied science, bidang ilmu terapan itu pendidikan ya, dalam kerangka pendidikan kan ini banyak kan guru ya, dalam pendidikan itu kan jenis, kalau kita melihat bidang ilmu kan bidang ilmu terapan itu sangat bergantung pada perkembangan kondisi ruang dan waktu. Artinya jika kita membaca penelitian yang dilakukan 10-20 tahun yang lalu, tentu itu sudah bisa sangat tidak relevan di kondisi sekarang, meskipun juga ada beberapa hal yang mungkin masih bisa digunakan ya, tapi terkadang karena konteks masyarakat yang sudah berubah, konteks kondisi yang sudah sangat berubah, tentu penelitian-penelitian terdahulu bisa tidak relevan. Untuk itu maka disarankan, atau mungkin ya disarankan gitu ya, minimal 5 tahun terakhir. Kecuali untuk referensi teori baku yang belum diperbaharui, itu boleh mempergunakan referensi lama. Nah, misalnya ada kutipan, ada beberapa trik ya. Menurut Agus Wibowo, Bagus Sendi, Siti Fatimah, ini dimulai dari tahun yang tertua. Misalnya kita sudah membaca artikel dan 3 artikel ini menjelaskan hal yang sama, bahwa intensi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan siswa berwirausaha misalnya. Itu penelitian dilakukan oleh Agus, dilakukan oleh Bagus, dilakukan oleh Siti Fatimah Suzaro. Nah, penelitian ini kan ada tahunnya. Nah, kita urutkan dari tahun yang terkecil 2018, 2019, 2020. Nah, itu contoh pengutipan. Oke, terakhir sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Monggo, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo Gus. Atau halo? Enggak lagi. Oke siap. Halo, apakah ya ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjutkan dahulu? Monggo, Bapak Ibu. Oke, saya ini baca ini. Ada nggak? Ya, nanti ini ada recording, saya sudah merekodnya, nanti bisa disebarkan. Oke, ada nggak aplikasi yang mampu merubah sebuah penelitian menjadi sebuah jurnal? Saya kurang paham, ini maksudnya aplikasi apa? Kalau merubah kemudian otomatis merubah, tentu ya tidak bisa ya. Kalau untuk seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa aplikasi untuk mempermudah membuat pengutipan seperti tadi itu ada namanya manajemen reference. Manajemen reference bisa berupa Mendeley atau Zotero atau EndNote dan banyak yang lain, tapi yang paling sering digunakan di Indonesia itu biasanya Zotero. Beberapa juga menggunakan Mendeley. Apakah ada tidak kata kunci pembahasan pendahuluan itu dari mana mulainya? Apakah dari variabel X atau Y menurut kaidah penulisan? Bentar, apakah ada tidak kata kunci pembahasan pendahuluan? Apakah pembahasan pendahuluan seperti yang saya jelaskan tadi tentu berangkat dari sebenarnya pendahuluan itu seperti ya, saya kembali ke sini ya. Pendahuluan itu seperti yang saya jelaskan tadi dimulai dari problem, dimulai dari merumuskan topik yang global, dan ini juga jangan terlalu banyak kalimatnya. Mungkin cukup 1-2 kalimat, 1-2 satu paragraf itu sudah sangat cukup untuk menjelaskan konteks global dari artikel kita. Nah, yang akan lebih
spesifik nanti sebenarnya kita menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Misalnya variabel X dan Y. Penelitian terkait variabel X dan Y itu sudah dilakukan oleh siapa saja, dan mereka sudah melakukan penelitian, hasil penelitian mereka seperti apa. Nah, itu bisa menjadi isi dari pendahuluan kita, bagian dari pendahuluan kita. Jadi terkadang memang penulisan jurnal, pendahuluan di bagian awal itu terkadang saya kalau sering membaca artikel itu agak dalam tanda kutip, mohon maaf, bertele-tele. Menjadi, karena akhirnya ketika dibaca itu menjadi tidak menarik. Kenapa? Karena membahas sesuatu yang sangat umum. Maka disarankan untuk menulis, maka dimulai dari mengumpulkan referensi-referensi yang relevan dan menata dalam tanda kutip referensi-referensi yang relevan itu menjadi sebuah alur yang menarik, cerita yang menarik di bagian pendahuluan sampai kita bisa menentukan gap penelitian. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian cara atau strategi kita mendapatkan artikel-artikel yang sesuai? Mungkin ini juga menjadi pertanyaan ya bagi Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin sedikit mempraktikkan bagaimana caranya mengakses artikel-artikel yang bisa kita download secara gratis, free, langsung di-download, langsung dipahami. Oke. Mungkin nanti Bapak Ibu sudah paham apa yang namanya Google Scholar. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu bagi yang belum tahu, mencari artikel biasanya hanya berangkat dari Google saja. Padahal jika Bapak Ibu nanti bisa menggunakan salah satu bagian dari Google, ada namanya Google Cendekia atau Google Scholar. Google Scholar itu bagian dari Google yang melakukan pengumpulan data-data terkait artikel jurnal atau artikel ilmiah. Jadi di sini kata kunci yang Bapak Ibu gunakan akan langsung spesifik ke artikel-artikel jurnal yang terpublikasi secara online. Nah, ini akan memudahkan kita melakukan studi literatur, melakukan literatur review, melakukan telaah pustaka. Oke. Mana hasilnya? Belum, ini masih bikin guys. Oke. Misalnya ya, tadi kita mau melakukan pencarian terkait kajian terkait apa? Ada nggak salah satu Bapak Ibu PTK yang sudah dikirim misalnya terkait apa? Ada nggak? Salah satu PTK yang mungkin bisa kita jadikan bahan pembahasan apa? Contohnya apa misalnya? Iya, tentang apa? Nggak tahu ke email itu akhirnya. Coba kita cek dulu. Oke, misalnya ini yang ditulis oleh Ibu Sumardiasih ya. Coba kita download. Bentar. Penerapan model pembelajaran role playing untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar bidang studi bahasa Indonesia. Nah, oke, berarti kita mencoba mencari penelitian-penelitian terbaru terkait pembelajaran role playing. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan ini dulu. Apa itu electronic resources? Electronic resources adalah sumber belajar yang dikemas sebagai atau sumber informasi akademik yang ilmiah yang dikemas dalam bentuk elektronik maupun digital. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya saat ini itu sekarang sudah serba digital itu ya, kita sudah tidak, terkadang kita sudah tidak perlu lagi yang berupa kertas ya, meskipun untuk membaca mungkin lebih mudah kertas ya. Nah, maka ada yang namanya electronic resources, sumber belajar elektronik, sumber informasi elektronik. Nah, electronic resources berupa apa saja? Bisa berupa e-book, bisa berupa e-jurnal,
ada data skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sumber electronic resource itu terdiri dari dua, ada yang closed access, ada yang open access. Closed access ini berbayar dan biasanya tidak boleh disebarluaskan. Kemudian open access itu gratis dan boleh disebarluaskan. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana tips and trick teknik melakukan pencarian artikel di Google, khususnya Google Scholar. Oke, selama ini mungkin kalau Bapak Ibu sering mencari artikel, mungkin belum banyak mengetahui teknik-teknik ini ya. Teknik-teknik agar pencarian kita itu lebih presisi, lebih spesifik ke hal yang sedang kita kaji. Nah, pertama ada namanya Boolean search. Boolean search itu penggunaan kata kunci and, or, atau not. Contohnya ini, papi, kitten, misalnya kalau kita menggunakan kata and, maka dua hasilnya adalah artikel-artikel yang memiliki kata kunci di dalamnya papi sama kitten. Kalau or berarti artikel-artikel baik yang hanya kitten saja maupun papi saja. Kalau not berarti papi not kitten, berarti yang ada papi saja tapi tidak ada istilah kittennya. Oke. Kemudian teknik ini Boolean search, kemudian true station itu menggunakan tanda petik, tanda bintang untuk mencari kata-kata yang sejenis. Misalnya diabetes, kalau kita nulisnya diabe kemudian tanda bintang, maka bisa ketemu diabetes, diabetik, diabetics, dan seterusnya gitu. Religi misalnya, religion, religious, religiosity. Kemudian ada wildcard menggunakan tanda tanya, bisa woman. Nah, woman misalnya seperti ini, nanti pencarian yang akan ketemu berhubungan dengan woman dan woman misalnya. Kemudian nesting itu menggunakan kurung buka kurung tutup seperti logika di matematika ya. Kalau kurung buka kurung tutup berarti pencarian pertama. Kemudian ada exact search menggunakan petik 2 atau biasanya digunakan untuk pencarian frasa. Misalnya kita kembali ke artikel yang tadi, judulnya terkait metode role playing. Coba kita bandingkan, jika kita menggunakan kata kunci metode role playing saja, kemudian kita buat sejak kapan saja, maka akan hasilnya 43.000 artikel, terlalu banyak. Nah, misalnya maka dari itu kita bisa menggunakan tanda petik seperti ini. Nah, sekitar 5.000, menjadi sangat spesifik. Kemudian kita spesifikkan sejak 2017 misalnya. Nah, ada 1.000 artikel. Jadi ini menjadi semakin spesifik. Penelitian-penelitian yang menggunakan metode role playing. Oke, ini salah satu tips trik dalam pencarian artikel. Nah, kemudian dalam hal ini di sini saya ingin memberikan penjelasan bagaimana sih cara kita mensubmit artikel di jurnal. Nah, dalam hal ini karena kegiatan ini juga bekerja sama dengan Jurnal Nusantara, Jurnal Pendidikan Indonesia, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu membuat akun atau register akun di Jurnal Nusantara ini, Jurnal Pendidikan Indonesia. Jurnal ini juga sudah ber-ISSN, ini bisa kita cek ISSN-nya, nomornya ini, nomor serinya ya. Ini yang versi cetak. Ini langsung alamatnya ada ISSN LIPI. Kemudian ini EISSN jika yang membutuhkan
ISSN online langsung dari LIPI juga. Ini juga terdaftar sudah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nomor serinya kalau yang P 2774 3829, kemudian yang E 2774 7689. Oke, ini jurnal Nusantara. Nah, bagaimana cara register? Cara registernya ada di pojok kanan atas ini. Nanti Bapak Ibu silahkan melakukan register, mendaftar gitu ya, mendaftar akun di jurnal Nusantara ini. Caranya dengan klik register ini di pojok kanan atas. Nah, ini juga terkoneksi dengan ORCID ya. ORCID itu ID peneliti internasional. Nah, misalnya kita mulai dari nama saya Ahmad, kemudian Syafi'i, afiliasinya misalnya Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian country-nya Indonesia, kita pilih Indonesia, kemudian email yang digunakan misalnya dulu emailku sudah dipakai belum ya, coba yang Ahmad Syafi'i .2020@student.uny.ac.id, kemudian username-nya saya namain Syafi'i, Syafi'i, kemudian passwordnya saya isi misalnya ini, kemudian password saya isi ini misalnya. Kita klik yes, I agree to have my data collected. Yes, I would like to be notified. Nah, yang would you be willing to review submission? Apakah kamu mau mau mereview artikel submission yang ada dalam jurnal ini? Ini tidak usah diisi ya. Yes, request the review, ini tidak usah diisi. Langsung ke klik register. Sudah pernah digunakan, berarti saya akan ganti username-nya. Saya kasih angka misalnya 99 ya. Saya ulangi passwordnya. Oke. Kemudian register. Nah, akan muncul seperti ini. Bisa juga di save kalau mau di save. Kemudian thanks for registering, what would you like to do next? Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan ialah membuat submission baru. Nah, namun sebelumnya kita harus menyamakan terlebih dahulu artikel yang sudah kita miliki dengan template dari jurnal Nusantara ini. Nanti akan dibantu oleh dari tim ya untuk artikel template ini. Bisa dikirim, nanti kita kirim grup. Kita coba download terlebih dahulu. Oke, nanti dikirim, kita nanti kirim. Nah, anggap saja kita nanti ada tugas Bapak Ibu ialah menyamakan atau membuat format dari PTK yang sudah Bapak Ibu miliki, disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan template yang ada yang nanti akan kita berikan. Tenang saja, template yang ada itu nanti akan diberikan penjelasan ya, poin-poin apa saja yang ada di masing-masing bagian. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste saja dan menyesuaikan ya, tentu tidak sekedar copy paste tapi juga disesuaikan lah ya, dari sisi kalimatnya, dari sisi jumlah katanya,
kemudian dari sisi pembahasannya disesuaikan dengan jurnal yang ada di Jurnal Nusantara ini. Misalnya sebelumnya saya ingin melihat ini author guideline-nya di Jurnal Nusantara. Ini saya hanya memberikan gambaran umum saja, panduan penulisan yang ada di Jurnal Nusantara ini. Jurnal naskahnya itu sekitar 3.000 sampai 6.000. Jadi dimohon nanti artikel Bapak Ibu minimnya itu 3.000 karakter dan maksimalnya itu 6.000 karakter agar tidak terlalu panjang. Kemudian yang nanti disubmit itu dalam bentuk Microsoft Word atau diketik dalam bentuk bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah ini beberapa aturan ya. Mengutip beberapa artikel jurnal tentu saja, tidak hanya buku. Sangat disarankan untuk mengutip artikel penelitian seperti yang tadi sudah saya jelaskan tadi ya, literatur review berbasis jurnal-jurnal terbaru. Kemudian kalimat ditulis dalam sudut pandang orang ketiga yang objektif, bisa menggunakan kata penulis, bisa menggunakan kata peneliti. Hindari menggunakan kata saya, menggunakan kata kami, itu dihindari dalam penulisan ilmiah karena menunjukkan sudut pandang orang ketiga yang objektif. Nah ini beberapa catatan-catatan lain, originalitas naskah yang direvisi, hak cipta, plagiat, judul, ini sebenarnya lebih spesifik lagi ya. APA, tapi mungkin nanti dari tim juga bisa membantu ya untuk memanajemen referenskan ya artikel itu. Oke. Dan harap ikuti pedoman saat menulis. Setiap manuskrip yang tidak memenuhi pedoman akan dikembalikan untuk diperbaiki. Jadi sangat dimohonkan nanti Bapak Ibu memperhatikan template yang akan dikirim ke grup. Nanti biar lebih mudah dikirim ke grup saja. Oh, sudah dikirim. Oke, kita lanjutkan. Misalnya tadi kita sudah meregister seperti ini ya. Maka kemudian klik make a new submission. Ini. Klik make a new submission. Nah, maka akan muncul tampilan yang berbeda. Tampilan dalamnya. Kalau tadi itu kan kita ada di tampilan luar. Ketika kita sudah memiliki akun, maka kita bisa masuk ke dalam sistem sebagai penulis dan melakukan submit ke artikel, melakukan submit artikel yang kita miliki ke jurnal tersebut. Nah, ada beberapa steps, langkah-langkahnya, ada 5 langkah ya. Start, upload, enter metadata, confirmation, kemudian next step. Nah, ini kita pertama bagian start ini langsung dicentang semua saja nggak apa-apa. Submission tidak pernah dipublikasi sebelumnya ya, centang. Submission berupa file Office, OpenOffice, Word atau RTF. Hindari mensubmit PDF ya Bapak Ibu. Nanti menyusahkan dari editor dan layouternya. Jadi submit menggunakan bentuk bentuk Word atau RTF juga boleh. Kemudian Word available, centang saja. The text is single spacing, use 12 font point, nah seterusnya. Oke, ini centang saja, ini centang saja. Comment for the editor tidak usah. Nih, correspondent kontak. Yes, I would like to be contact about this. Jadi menjadi kontak ya, nanti akan ada isian email itu, korespondensi. Kemudian ini juga ya, menyetujui pengkoleksian data. Kemudian save and continue, klik. Oke, nah di level ini, nanti di level kedua ini maka akan otomatis muncul tampilan upload submission seperti ini. Nah, di mana kita mengupload artikel kita? Di artikel komponen ini diklik segitiga ke bawah ini ya, kan nanti akan muncul pilihan. Kita pilih yang artikel teks. Artikel teks, maka di bawahnya akan muncul
pilihan upload file. Kita klik pilihan upload file, maka akan muncul tempat kita mensubmit artikel. Misalnya ini saya memberikan contoh ya, misalnya saya mau mensubmit artikel saya yang translate ini misalnya. Kemudian klik open. Nah, maka ini akan otomatis terisi atau terupload. Kita tunggu sampai proses upload artikel selesai. Nah, bukti bahwa artikel kita sudah terupload selesai ialah muncul tanda centang hijau seperti ini. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita tunggu sampai menunya keluar ya, continue. Ini review detailnya. Ini tadi akun saya, ini judul filenya. Saya continue lagi. Nah, confirm ini langsung file add nggak usah, ini add another files tidak usah. Kita langsung klik complete. Nah, ini dia sudah submission file kita sudah tersubmit di sini. Nah, langkah selanjutnya ialah save and continue. Nah, maka akan muncul enter metadata. Ada beberapa isian-isian yang harus diisi. Nah, ini misalnya ini tadi saya contohkan artikel yang sudah di-download tadi ya. Tadi saya mensubmit artikel maaf download. Sebentar, saya carikan artikel tadi, kemudian kita masukkan data-data atau metadata dari artikel kita. Nah, ini saya contohkan ini artikelnya. Nah, pertama kita mengisi judul. Prefix ini tidak usah diisi. Yang berbintang-bintang saja yang diisi. Artinya itu wajib. Prefix ini tidak usah. Title berarti kita isi judul. Saya kopaskan judul artikel. Ya, misalnya ini ya judul artikelnya, kita kopas, kemudian kita masukkan ke judul, paste. Nah, ini muncul judul kita. Subtitle tidak usah, kemudian abstrak, kita kopas abstrak yang sudah ditulis. Nah, kita kopas abstraknya. Kita masukkan abstrak, paste. Nah, kemudian list of contributors. Nah, misalnya ternyata ini ada kesalahan, itu bisa dilakukan dengan cara klik segitiga, kemudian klik edit. Nah, misalnya saya ingin mengganti. Nah, misalnya ini ada kesalahan ini. Nah, ini ada apa ini? A.2. Nah, ini kita bisa beneri dengan menghapusnya. Oke. Kemudian contributors role-nya author, principal contact for editorial correspondent ini sebagai penulis utama. Kemudian klik save. Oh, ternyata mungkin artikel ini ditulis oleh lebih dari satu orang, maka bisa ditambah add kontributornya. Nah, bisa diisi namanya, kontaknya, dan seperti tadi mengisi data tadi. Oke, sebentar kita close saja ya. Kita close, ini ada sedikit. Oke. Selanjutnya ialah mengisi keyword. Jadi di dalam kata artikel itu juga ada namanya keyword. Keyword itu variabel-variabel yang digunakan di dalam penulisan artikel kita. Misalnya ini.
Saya kopas. Nah, bisa dengan tanda kita ngeklik tab ya, maka akan beda tampilannya. Ada seperti silangnya ini, artinya ini keywordnya sudah masuk. Kenapa kita butuh keyword ini dalam penulisan artikel jurnal? Keyword ini sangat penting, memudahkan pengindeksan atau memudahkan pencarian artikel kita ini di Google, khususnya Google Scholar. Artinya nanti dengan keyword ini artikel kita bisa lebih mudah dipahami, dibaca oleh penulis-penulis selanjutnya. Itu guna dari keyword, mempermudah penulisan itu terbaca, tulisan kita terbaca. Kemudian ini reference, bagian reference, kita bisa ke reference, misalnya kita mulai kopas gitu ya, artikelnya, referensi yang kita gunakan. Oke, copy, kemudian submit. Sudah muncul referensi yang kita gunakan. Oke, kemudian save and continue. Nah, terakhir ialah mengkonfirmasi. Klik finish submission. Apakah mau dikirim? Submit. Oke. Nah, oke, kita close dulu. Ini ada sedikit ini. Nah, kita klik di submission ini. Kalau sudah selesai, sudah ada tulisan thank you for your interest in publishing with Jurnal Nusantara, Jurnal Pendidikan Indonesia, maka klik submission ini. Nah, ini dia artikel yang sudah kita miliki. Kita klik coba ya. Nah, ada 4 step ya nanti. Ada submission, ada review, ada copy editing, ada production. Nah, ini nanti bisa didiskusikan di grup ya, dengan para pengelola jurnal Nusantara itu. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mau lanjut seperti apa, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Alhamdulillah ya, karena tadi dipaparkan begitu banyak materi yang disampaikan oleh Ferry. Alhamdulillah. Mungkin di sini ada pertanyaan dulu nggak dari beberapa beberapa partisipan, mumpung sedang ada materinya, atau udah begitu cukup. Oh iya, juga seperti ini. Jadi kalau memang ada beberapa kendala gitu mengenai teknis ataupun hal-hal kepenulisan dan juga tadi submitting untuk nge-publish jurnal ke Jurnal Nusantara, itu bisa ditanyakan di grup yang sudah dibuat gitu. Kemudian juga perlu diketahui bersama Bapak Ibu sekalian, jadi kan untuk pelatihan ini, jadi kita ada tindak lanjutnya, yakni kurang lebih ada 2 hari ke depan. Dalam artian Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki dokumen PPK menyesuaikan sesuai dengan template yang sudah dikirim oleh admin dari akademinya sendiri, yang nantinya itu sesuai dengan template dari Jurnal Nusantara. Nah, setelah dari dokumen PPK itu disesuaikan dengan template yang ada, nah kemudian dari Bapak Ibu sekalian langsung melakukan submit. Nah, sebelum melakukan submit, sesuai tadi yang disebutkan oleh materi, kita membuat dulu akun. Nah, setelah membuat akun, baru kita bisa melakukan submit. Nah, dari sana jikalau ada pertanyaan ataupun kendala berupa teknis ataupun hal-hal yang
seperti itu bisa ditanyakan langsung kepada grup dan nanti akan dibantu oleh staf-staf dari jurnal Nusantara dan juga akademinya sendiri. Nah, secepatnya kalau target dari para staf itu maksimal tanggal 10 itu dokumen PTK yang sudah disesuaikan dengan template itu dan bisa disubmit gitu. Dan secepat-cepatnya, selambat-lambatnya akhir bulan itu sudah bisa publis di jurnal Nusantara GISSR. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan atau dirasa sudah cukup, dan mungkin nanti bisa di grup saja kalau sekiranya memang belum hadir pertanyaannya. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu sekalian. Tadi juga dari komentar udah banyak sekali menjelaskan dengan komprehensif. Mungkin seperti itu pertemuan pada sore kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan bisa menjadi arahan bersama buat kita ke depannya dalam melakukan kepenulisan karya tulisannya dan publikasi jurnal ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gitu? Siapa? Terima kasih Bapak Ibu. Lapar aku. Dimatiin dulu suaranya. Ayo makan apa? Lapar. Ini rekamannya mau diambil nggak? Jadi ambil.